Oke teman-teman, selamat bergabung semuanya. Selamat malam. Sorry ya, agak telat tadi buka pintunya. Lagi asik nulis status Facebook gara-gara kemarin nonton drakor. Saya baru seumur-umur baru nonton drakor baru sekali kemarin. Judulnya Startup. Ya bagus sih, menurut saya sih. Saya seneng. Ya temanya tetaplah percintaan cowok cewek anak muda-muda gitulah, tetaplah. Oh tapi saya tetap orang muda ya kan. Tapi setting ceritanya itu backgroundnya adalah mereka mau mendirikan perusahaan startup gitu loh. Saya senang kalau temanya bisnis-bisnis gitu, saya senang teman-teman. Dan tadi saya lagi nulis-nulis Facebook, lagi nulis perasaan saya tentang film tersebut. Jadi ingat zaman dulu-dulu waktu masih ngejar doi yang paling cakep sedunia ya kan. Selain itu yang saya suka itu terakhir-terakhir ini yang saya nonton film itu Social Network, itu juga bagus. Ya, Social Network kalau saya nggak salah. Itu tentang Facebook, Mark Zuckerberg. Itu saya juga seneng. Ya film-film bisnis rata-rata secara umum saya seneng. Big Short. Big Short itu juga bagus, saya suka. Big Short itu film tentang subprime mortgage. Jadi Amerika itu kan 2008 mengalami krisis ekonomi. Sampai ke Indonesia juga efeknya. Namanya subprime mortgage. Itu dijelaskan di film Big Short. Kalau teman-teman nonton film itu, saya rekomen. Sebenarnya gini, di film itu diceritakan, orang itu, waktu itu di Amerika ada keyakinan di antara bankers-bankers dan pelaku keuangan bahwa KPR itu nggak mungkin ambruk, KPR nggak mungkin problem, karena orang kredit rumah pasti yang akan dipertahankan sampai titik terakhir lah ya. Karena ya itu kan kebutuhan primer manusia ada 3 kan, sandang, pangan, papan. Papan itu kan kebutuhan primer. Jadi KPR itu nggak mungkin ambruk. Padahal di film itu akhirnya ada satu orang yang yakin bahwa KPR akan ambruk. Dianggap orangnya aneh sih dari perusahaan finance apa ya, sekuritas apa gitu, asset management atau apa gitu loh. Nah, dia orang aneh, orangnya agak aneh. Dia ngomong ambruk. Terus dia melakukan short. Short itu dia berarti bertaruh bahwa KPR akan ambruk. Waktu itu diketawain sama orang-orang, sama bank diketawain. Gila kamu. Mana mungkin KPR kok ambruk? Enggak. Dari dulu sampai sekarang enggak ada ceritanya KPR ambruk. Maksudnya ambruk itu maksudnya default. Seluruh negara default. Banyak besar-besaran. Dia bilang ambruk. Kenapa dia yakin? Karena dia sudah menghitung dan dia sudah lihat bahwa kreditnya itu tambah lama tambah ngaco gitu loh. Jadi orang-orang yang harusnya tidak diberikan kredit, diberikan kredit. Nah, dan parahnya lagi, kreditnya itu yang jelek-jelek disatukan. Kadang-kadang mereka mengatakan, oh kalau disatukan, dengan disatukan kan bisa membalancing, menyeimbangkan resiko. Jadi disatukan aja, yang sampah-sampah itu disatukan jadi satu. Dan itu diperdagangkan. Jadi akun sampah itu diperdagangkan, di sini dijual ke sini, di sini kejual ke sini, di sini kejual ke sini. Jadi muter aja terus itu. Dan tambah lama tambah besar. Sampai titik tertentu benar-benar meletus. Apa yang terjadi ketika meletus, teman-teman, KPR? Yang terjadi adalah semua nggak mau bayar. Kenapa nggak mau bayar? Karena kalau saya bayar, saya akan mikir, satu memang karena nggak ada beberapa tipe orang ya, ada yang memang nggak sanggup bayar, ya udah memang nggak sanggup bayar. Tapi ada juga yang sanggup bayar, tapi dia mikir, ngapain ya saya bayar? Sekarang properti harganya malah ambruk. Ya udah teman-teman nonton sendirilah ya. Big Short itu menurut saya suka, terutama karena saya suka tentang kredit, saya suka tentang properti. Jadi ngomongin Big Short itu pas sekali untuk saya. Dan saya rekomen film itu ke teman-teman. Ya, di situ dijelasin bahwa kredit KPR itu kalau analisnya ngaco, itu ambruk-ambruk bener loh. Ya, karena gini, jadi satu orang walaupun dia mau bayar, tapi dia akan mikir, kalau aku bayar sekarang nilai jaminan tuh turun karena banyak yang dieksekusi oleh bank.
properti-propertinya. Jadi pada jual murah, sehingga yang punya uang pun mau ngelunasin jadi, ngapain ya, nanti ditungguin aja biar ambruk-ambruk sekalian, nanti saya beli lebih murah lagi. Jadi tambah ambruk lagi, akibatnya seluruh negara problem KPR-nya. Jadi saya suka film itu. Film-film lain yang suka, ya film-film bisnis secara umum saya suka. McDonald's yang itu saya juga suka tuh. Apa judulnya? The Founder. The Founder itu cerita tentang McD, Roy Kroc itu seorang sales. Saya nulis di Facebook saya. Seorang sales milkshake, alat untuk bikin milkshake gitu loh. Nah, kemudian dia suatu hari dapat panggilan dari California, ada orang beli mesinnya dia 5, saya kalau nggak salah. Beli 5 sekaligus, kaget dia. Karena mesinnya dia itu bisa bikin milkshake 6 sekaligus bersamaan. Ini ada orang beli 5, berarti 30 milkshake bersamaan. Orang ini, orang apa? Jualan apa gitu loh. Nah, terus si Roy Kroc datang ke sana, lihat, ternyata dia kaget. Orang ngantri. Dan ketika ngantri, dia ngomong, wah ini antriannya kapan selesai ya? Depannya dia bilang, tenang aja, ini cepet kok. Jadi kalau waktu itu, ini tahun 60-an ya, waktu itu orang biasa pesen di restoran, duduk, kemudian pesen, itu lama dan salah, sering salah, banyak yang salah. Nah, McDonald's waktu itu berhasil bikin cepat dan benar, tepat gitu loh. Jadi ordernya tepat, cepat lagi. Memang perjuangan untuk bikin sistem seperti itu tidak mudah. Nanti diceritakan di film itu, mereka di lapangan tenis bikin garis-garisnya hari ini, yang ini masak roti, habis ini ke sini, yang daging, yang dari sini ke sini. Jadi mereka bikin. Nah, balik lagi ke Roy. Roy-nya kemudian lihat, ini menarik ini, konsep ini menarik. Terus dia pulang, cerita ke istrinya, kemudian dia jalanin, dia mengajukan jadi franchise. Jadi franchise, master franchise. Jadi dia yang menawarkan ke orang-orang. Sebenarnya waktu itu McDonald's bersaudara, pemiliknya McDonald's pertama, nggak setuju karena menurut dia orang franchise itu pada ngaco semua. Sistemnya kacau balau. Nggak boleh, harusnya jualan ini, pada nambahin produk sendiri-sendiri, akhirnya malah jadi tidak standar. Tapi Roy tetap ngotot, dia bilang, udah, aku pokoknya yang mastiin itu berjalan dengan baik. Nah, dia jalanin, berkembang, pesat, boom, langsung McD sukses, luar biasa, buka cabang banyak sekali. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya si Roy Kroc tadi, yang benar Roy Knock apa Roy Kroc sih, saya lupa. Nanti mesti Google dulu ya kan. Dia itu walaupun McDonald's-nya sukses, tapi dia nggak punya uang, cash flow-nya dia berat sekali. Sebagai master franchise, dia berat sekali. Karena dia cuma dapat 1% atau berapa gitu. Dan itu tidak cukup untuk biaya operasionalnya dia. Jadi dia malah utang, tambah dalam. Padahal bisnis McDonald's sukses luar biasa, tapi dia malah problem cash flow-nya. Sampai rumahnya mau disita, terus ya ribut lah sama istrinya gitu kan. Nah, sampai ada satu orang, waktu dia di bank itu, dia ketemu dengan satu orang, namanya Henry Sonneborn atau siapalah, saya lupa, bahasa Inggris jangan tes saya lah, saya nonton sendiri aja, founder. Nah, dia mengusulkan, gini Roy Kroc, kamu mesti beli tanahnya, terus kamu bikin McDonald's di atasnya. Nah, orang itu selain bayar 1% ke kamu, juga harus bayar sewa ke kamu. Jadi kamu beli tanah yang murah, kemudian di atasnya kamu dirikan McDonald's. Nah, nanti orangnya selain bayar 1% royalti, ya, royaltinya sekian persen lah, anggap misalnya 3%, 2% ke McDonald's bersaudara, 1% ke si ini ya, 1% ke si Roy Kroc. Nah, nanti yang beli franchise itu tanahnya harus dari kamu yang nyediain, kamu beli,
terus kamu sewain ke dia. Nah, sewanya terus kamu naikin terus. Kan dengan berjalannya waktu sewa cenderung naik. Sementara angsuran di bank kan cenderung datar. Ya kan, tahun ini naik sewanya 3%, tahun depannya 3% lagi, 3%, 3% misalnya. Sementara harga angsuran kan relatif tetap. Nah, dengan cara ini, kamu lama-lama akan punya banyak cash flow. Kalau nggak bisa gitu ya kamu sewa, terus kamu untungin, kamu sewain ke orang. Karena McDonald's begitu buka, daerah itu jadi rame, daerahnya jadi mahal. Oke, Roy Kroc jalanin. Ternyata sukses luar biasa. Cash flow-nya jadi kuat sekali dia. Jadi akhirnya malah kalau hari ini bisa dibilang McDonald's itu bukan perusahaan hamburger, tapi malah perusahaan properti. Kenapa? Karena propertinya banyak sekali dan itu menjadi income terbesar dia. Bukan jualan burgernya. Burgernya ya segitu-segitu aja lah. Tapi propertinya dia banyak sekali. Ini terutama di Amerika ya. Kalau di Indonesia kan pemegang franchise-nya Sosro ya, grupnya Sosro. Kayaknya strateginya berbeda. Tapi kalau yang di Amerika di film The Founder, teman-teman bisa nonton, itu saya rekomen juga. Oke teman-teman, ini sudah yang kumpul udah banyak, jadi kita mulai pembicaraan hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah bergabung. Gimana? Suaranya cukup jelas ya, teman-teman? Roy Kroc ya, benar ya? Ya benar ya Pak Rio ya. Tadi saya kepikir Roy Kroc atau Roy Knock. Itu huruf keduanya R atau N ya? Roy Kroc ternyata. Oke, thank you. Wah, Pak Sugeng Rianto, selamat malam dari Wonosari. Ini dekat asli saya Jogja, Pak. Jadi kita dekat. Saya dulu KKN juga di Rongkop. Jadi saya cukup mengenal daerah Wonosari dan saya juga punya satu toko di Gunung Kidul. Wah, toko saya luar biasa, Pak. Di situ toko saya luar biasa. Pak Oce Tony, selamat malam Jogja. Apa kabar? Tadi itu saya nonton Facebooknya teman saya, ada foto pengkolannya Jalan Dagen itu loh Pak, Malioboro ke Dagen. Itu kan bangunannya unik, maksudnya spesifik gitu kan. Terus hujan lagi, suasananya malam hujan. Aduh, saya kangen pengen pulang Jogja. Saya sudah nggak pulang Jogja itu sudah setahun nih. Terakhir pulang itu Januari akhir tahun lalu sebelum COVID ini. Sudah setahun belum pulang Jogja. Sudah kangen nih. Mudah-mudahan segera dapat vaksin. Ya kalau bisa dapat vaksin ya Chinese New Year bisa pulang, tapi kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau sebulan kayaknya nggak mungkin. Kemungkinan mungkin saya baru pulang Jogja, ya mudah-mudahan Idul Fitri nanti saya bisa pulang Jogja, tapi harus vaksin dulu. Kenapa? Saya itu kan mama saya masih di Jogja. Kalau saya ketemu Pak Tony mah nggak takut, saya orang muda sama anak muda paling tular-tularan ya batuk-batuk aja. Tapi kalau nularin orang tua itu kan amit-amit ya. Itu problem berat gitu loh. Makanya sampai sekarang saya belum berani pulang Jogja, nggak berani nengok mertua juga di Muntilan dekat Jogja situ karena takut nularin orang tua. Kalau nularin anak muda mah cuek-cuek aja saya. Paling batuk-batuk ya kan. Pak Edward, rekomen Pak, sudah nonton The Founder ya. Ya, McDonald's itu bisnis properti, benar. Jadi dia itu disebut juga pemain properti terbesar di dunia. Kenapa? Karena propertinya paling banyak ya. Oke. Saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Hari ini kita materinya adalah tanya jawab. Ya Pak Heru, saya ingat sekali kalau Pak Heru, selamat malam Pak Heru. Member workshop, sudah peserta workshop, saya ingat kalau Pak Heru Pramono atau siapa yang namanya, depannya P ya, huruf P. Thank you. Oke, hari ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Telegram. Sorry, saya jawabnya gini aja, karena kalau saya jawab di Telegram, saya itu murid di kelas workshop itu sudah 1.200. Nah, mereka hampir setiap hari banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya. Dan itu saya jawab satu persatu. Kadang lewat diketik, kadang lewat telepon ya. Kalau yang panjang lebar saya telepon karena capek juga ngetik satu-satu seperti itu. Akibatnya ya yang Pipo Plus mending saya jawab sekaligus
di event seperti ini supaya jadi teman-teman bisa terjawab. Jempol saya nggak bengkak ujung-ujungnya gitu loh. Kalau saya jawabnya ketik satu-satu semua, jempol saya bengkak, nanti bisa lebih gede dari kepala saya, ini jempolnya kan repot juga. Oke, ini saya jawab pertanyaannya satu-satu. Ada yang menanyakan, Pak, proses perizinan atau legalitas waralaba pasca diberlakukannya OSS. Setelah adanya OSS, saya melihat sedikit ada perubahan memang, yaitu NIB kan, kita harus pakai NIB. Tapi secara umum tidak terlalu banyak perubahan, Pak. Kalau saya merasa tidak terlalu banyak perubahan. Malah sekarang ada perubahan lagi kan dengan adanya Omnibus Law. Omnibus Law juga berubah lagi, tapi ya gitu-gitu aja lah Pak. Kalau saya melihat tidak terlalu banyak problem gitu ya, gitu-gitu aja lah kalau saya bilang. Toh yang ngurusin ini kan selama ini juga biro jasa Pak. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan urusan ini gitu loh. Ya, gitu ya Pak ya. Ini Pak atau Bu nih siapa yang nggak tahu. Saya kemarin minta Mbak Indah untuk summary-kan pertanyaan-pertanyaan di grup Telegram kita. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya Pak Vince. Pak, apakah memungkinkan lantai 1 Indomaret, lantai 2 sama 3 itu kos-kosan? Mungkin Pak, dan saya punya 2 yang seperti ini. Saya menyebutnya Kosmart. Di atasnya kos-kosan, di bawahnya Indomaret. Ada 2 Pak, saya ada 2. Memungkinkan Pak. Saya ada satu di Tangerang, satu di Serang, yang model kombinasi seperti ini. Oke ya, sudah terjawab. Pak Eko Prastio, Pak Pipo mau tanya terkait investasi Indomaret takeover kalau sudah buka lagi. Ya, sekarang Indomaret takeover lagi tutup ya. Saya lihat di YouTube selain sebagai latihan buat pemula juga sebagai salah satu sumber cash flow saat invest Indomaret plus properti berikutnya. Pertanyaan saya, bisa dan aman menjaminkan SHM tanah dan rumah untuk mendapatkan pembiayaan bank atau tidak? Oke, untuk teman-teman yang belum paham pertanyaan ini, Indomaret itu ada 2 sistem, Pak, Bu. Satu sistemnya adalah grand opening, jadi kita beli tanah kosong atau rumah tua diambrukin kemudian dibangun toko, atau tanah kosong dibangun toko, atau ruko kemudian dibikin jadi toko, intinya tadinya tidak ada, Indomaret menjadi ada. Itu namanya grand opening. Kemudian ada sistem kedua adalah take over. Take over ini teman-teman beli jadi dari Indomaret Pusat. Indomaret Pusat menjual toko-tokonya. Nah, itu juga ada sistemnya, jadi ada 2. Nah, yang ditanyakan Pak Eko Prastio ini, kalau dengan take over, itu kan untuk latihan punya Indomaret, dan cash flow-nya bagus secara cash flow. Apakah aman menjaminkan rumah dan tanahnya untuk mendapatkan pembiayaan bank untuk beli take over? Kalau saya bilang, ya aman sih Pak, tapi tetap Pak, ada resiko Pak. Saya kalau ngomong aman itu bukan berarti 100% aman loh ya. Tetap ada resiko. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada resiko. Kita hidup, kita ngomong gini aja bisa tahu-tahu ada resiko ya kan. Tahu-tahu ada meteor jatuh, jeblot gitu kan, amit-amit ya. Tetap ada resiko. Kalau yang di atas sudah bilang A ya A lah, di atas bilang B ya B, sudah kita mau berpikir semaksimal pun tidak ada. Tapi secara umum, Indomaret take over saya bilang aman. Pengertian saya aman mungkin ya 95% aman lah ya. 1 gagal, 19 berhasil. Tapi tetap ada resiko loh Pak, makanya saya deg-degan juga kalau Bapak tanya seperti ini, kan beresiko juga. Iya kalau dapat yang 19, kalau dapatnya yang 1 dari 20 itu gimana? Jadi saya tidak menjamin bahwa pasti aman. Tapi yang saya bisa sharingkan adalah berdasar pengalaman saya selama ini, ya cukup aman, tapi bukan berarti bebas dari resiko. Oke. Pak Bramantio Nurseto, bunga kredit berapa ya Pak? Bunga kredit macam-macam. Teman-teman dari KPR, yang paling murah KPR, yang mahal sedikit adalah kredit untuk usaha. Antara 6 sampai mungkin
KPR mungkin 6 sampai 14 kali ya, ada yang 14 mungkin ada. Bank yang kecil-kecil. Kalau kredit usaha itu mungkin antara 8 sampai 12 atau bisa 14 juga, tergantung banknya. Ya, kalau ngomong paling mahal susah ya, paling gampang kan yang paling murah, kalau paling murah itu kedeteksi sama saya. Kalau sekarang yang paling murah menurut saya KPR BCA. Dan Februari biasanya dia ada promo, biasanya di bulan Februari ada promo. Jadi kalau teman-teman mau ngambil promo Februari, itu waktu yang terbaik. Kalau kredit usaha, hari ini ya tangguh, BRI, KUR dari pemerintah itu 6% itu murah. Ya, tapi tidak semua ya ada syarat-syarat tertentunya karena itu kan programnya pemerintah. Oke. Bu Naila Luftiani, izin bertanya Pak Pipo, kalau untuk KPR pinjaman pendanaan dari bank apa minimal harus dari bank, pendanaan dari bank apakah minimal harus 21? Setahu saya iya. Setahu saya minimal 21. Ya, karena dianggap sudah dewasa. Pak, kalau saya belum umur 21 gimana? Ya, tidak tertutup kemungkinan, banyak cara, tidak harus dari bank. Kan banyak cara juga, saya juga hanya dari bank hanya 90%. 10% pembiayaan saya itu tidak dari bank, tapi dari non-bank. Jadi, intinya adalah, ya tidak mudah, tapi tidak mudah itu berarti ada jalan, walaupun susah. Saya cuma pengen ngomong kayak gitu ya teman-teman. Jangan ngomong kalau tidak ada jalan terus berhenti ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Yayan Mulyana. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Pak. Apakah bisa satu CV untuk beberapa toko Indomaret? Bisa. Oke, tapi kan banyak implikasinya ya, Pak ya. Perlu dipertimbangkan. Oke, tapi satu toko, satu CV juga ada implikasinya. Perlu dipertimbangkan juga. Pak Jaya Nugraha, cara detail mencari tanah yang under value untuk dijadikan minimarket dan kos. Ya, kalau saya sih melihatnya under value itu nomor 2 ya Pak ya. Yang paling penting cash flow-nya masuk dulu ya. Jangan under value nomor 1. Under value itu nomor 2. Yang penting pertama cash flow masuk dulu. Income harus lebih besar dari angsuran. Baru kita bisa ngomong under value. Buat apa under value? Tapi kalau income-nya tidak lebih besar dari angsuran. Saya pengen ngomong gitu Pak. Supaya tidak miskomunikasi. Kalau cari under value, pengalaman saya nyari dari koran, dari internet biasa, tapi sebelum ketemu penjual, tapi setelah mungkin loh Pak, saya kalau ngomong under value itu hati-hati sekali teman-teman, karena kenapa? Karena saya nggak pengen orang-orang terjebak hanya mengejar under value, sehingga lupa dengan prinsip kita. Prinsip kita kan komodo, bukan dokomo atau domoko. Apa itu komodo? Komodo adalah cari properti yang memenuhi syarat komodo, yaitu 1, KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, caranya gimana? Propertinya itu harus menghasilkan income bagi kita. Caranya menghasilkan income gimana? Disewakan propertinya bisa. Atau di atasnya ada bisnisnya yang bisa jalan tanpa campur tangan kita secara terus-menerus. Nah, itu menghasilkan passive income bagi kita. Itu syarat pertama KO, kerja ogah. Yang kedua MO, mengangsur juga ogah. Kita nggak mau angsur, caranya gimana? KO yang tadi, yang pertama tadi, menghasilkan income yang lebih besar dari angsuran, sehingga kita tidak perlu membayar angsuran. Ini KO, MO. Nah, yang terakhir baru DO, ya kan? DP juga ogah. Nah, caranya gimana? Kalau DP ogah adalah cari properti yang under value. Secara umum gitu ya, Pak. Banyak teknik-teknik DP 0 itu banyak. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah kalau propertinya under value. Caranya nyari gimana? Ya caranya nyari ya dari koran, dari internet, dari network kita, dari agent properti. Tapi saya biasa nggak fokus nyari properti under value gitu loh. Jadi saya mau jawab pertanyaan ini juga istilahnya kalau orang Jawa bilang aras-arasan gitu loh. Agak ogah-ogahan. Karena menurut saya ini nggak penting, under value itu tidak penting sama sekali. Tapi kalau ditanya, ya saya akan jawab. Caranya gimana? Ya cari di koran, di internet.
Detailnya gimana Pak? Ya dibacain satu-satu, diteleponin. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan. Saya saranin cari yang komo. Baru dari situ dilihat mana yang memenuhi do. Baru komodo terpenuhi. Kalau teman-teman nyari dari do, untuk mencari komonya itu lebih susah. Kalau menurut saya loh ya. Do itu cocoknya untuk teman-teman yang mainnya flip. Beli murah, jual mahal. Jual beli properti. Itu cocok cari properti yang under value. Tapi untuk pemain-pemain seperti saya, investor, investor itu dapat income-nya kan dari bulanan, bukan dari jual beli. Itu sangat tidak menarik untuk cari properti under value, sangat tidak menarik. Dan saya juga ogah-ogahan untuk jelasin ke teman-teman untuk mencari properti yang under value. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti pertimbangan saya kenapa saya tidak membahas panjang lebar tentang properti under value. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menaksir pendapatan Indomaret sehingga kita bisa menentukan skor investasi 0,8 atau 1,3 terhadap modal? Mohon dicontohkan dengan sistem GO atau TO. Kalau GO ada ruko dan tanah yang kita mau incar sistem TO, beli bisa. Saya itu terus terang loh Pak, kalau pertanyaan panjang gini, saya butuh waktu untuk mencerna. Saya senang pertanyaan cepat kayak Pak Jaya Nugraha tadi. Cara detail mencari tanah yang under value. Nah itu cepat kan. Kalau ini sebentar, saya mesti mencerna dulu Pak Arga. Saya jelasin satu-satu, ya mungkin saya jelasin satu-satu. Cara menaksir pendapatan Indomaret sehingga kita bisa menentukan skor investasi 0,8 atau 1,3 terhadap modal. Kalau TO gampang ya Pak, tinggal bandingin income-nya properti selama ini dibanding dengan angsurannya. Sorry, ini saya rubah dulu penampilannya. Oke. Oh, malah nggak muncul foto saya. Oke. Caranya kalau yang TO adalah dengan membandingkan antara harga properti dengan income-nya. Kalau mau lebih detail, kayaknya di YouTube ada. Teman-teman yang belum masuk ke YouTube, di YouTube saya pernah membahas ini nih, cara menentukan skor investasi. Tapi waktu itu saya membandingkan antara dengan contoh adalah waktu itu saya pakai contohnya adalah cost. Ya, kalau untuk Indomaret memang saya tidak mencontohkan. Kenapa? Karena ngitung income Indomaret itu lebih rumit daripada sebenarnya enggak juga ya. Kalau Indomaret take over sih sebenarnya gampang. Yang susah itu Indomaret grand opening itu loh. Indomaret grand opening itu faktornya banyak sekali. Makanya teman-teman yang ikut workshop, biasa yang dapat lokasi grand opening, saya minta tuh lapor ke saya. Enggak, saya nggak mau beli lokasinya itu. Tapi saya ingin mengawal supaya teman-teman, karena faktor ketidakpastiannya tinggi sekali. Grand opening ya dong. Kalau take over kan sudah jelas Pak, selama ini income-nya segini, jelas. Tapi kalau grand opening, Indomaret aja masih nebak-nebak. Indomaret yang udah pengalaman 30 tahun aja masih nebak-nebak. Kira-kira Pak, omsetnya mungkin 8 juta sehari. Kira-kira income-nya berdasarkan pengamatan kita, perhitungan kita 10 juta per hari. Itu pun masih bisa salah. Karena grand opening itu kan faktornya banyak. Misal, contohnya toko saya yang di Mekarsari. Mekarsari, Indomaret mungkin melihat toko ini bagus Pak. Tapi begitu dibuka, jelek. Loh, kok bisa Pak? Masa surveinya Indomaret bisa salah? Ya bisa lah. Survei siapa bilang nggak bisa salah? Kenapa masalahnya? Nah, masalahnya waktu disurvei, toko saya di depan ada pintu masuk Taman Buah Mekarsari. Ketika saya buka, pintunya pindah. Bukan hitungannya udah beda. Faktornya udah beda, lalu lintasnya sudah beda, traffic orangnya beda, dan akibatnya hasilnya jadi berbeda. Nah, grand opening ini sangat berbahaya. Saya pertanyaannya apa sih kok malah melebar?
Bagaimana cara menaksir pendapatan Indomaret sehingga kita bisa menentukan skor investasi terhadap modal? Mohon dicontohkan dengan GO dan TO. TO saya tidak perlu mencontohkan karena teman-teman sudah bisa lihat income-nya berapa. GO saya biasanya minta teman-teman report ke saya, terus saya diskusi. Dalam diskusi itu, saya juga tanya Indomaret dulu sebelum saya diskusi dengan teman-teman. Saya biasanya juga ngecek seberapa kuat cash flow-nya teman-teman menahan kalau misalnya hitungan ini salah gitu loh. Karena buka toko baru itu sama seperti kalau teman-teman main kartu, itu kan, main 41 atau minuman misalnya. Bisa dapat angka 2, bisa dapat angka as, bisa dapat angka 7 gitu loh. Jadi faktor ketidakpastiannya tinggi. Tapi kalau TO, ya buka paling ya kalau nggak 7 ya 10 lah, ya kan. Kemungkinan besar dapat angka yang relatif bagus tapi nggak bagus banget. Kalau grand opening itu bisa jelek sekali tapi bisa bagus banget. Jadi banyak faktornya teman-teman. Oke. Nah ini nomor 9 ini pertanyaan siapa lagi nih? Lokasi yang terbaik untuk Indomaret bagusnya kalau disuruh pilih Pak. Lingkungan mahasiswa yang banyak kos-kosan, pekerja industri pabrik, perkantoran, pemukiman padat penduduk, jalan tol di rest area. Menurut Pak Pipo mana yang paling bagus? Semua lokasi ini bagus. Tinggal titiknya di mana. Gitu. Pak, ini daerahnya perkantoran, tapi teman-teman di belakang. Jauh dari parkiran, jauh dari pintu masuk, dan di depannya ada Indomaret lagi. Ya nggak bisa. Jadi daerah ini bagus, Pak. Yang disebut ini bagus semua. Cuman ya itu, tergantung lagi titiknya. Sama seperti pertanyaan kalau teman-teman tanya ke saya, Pak, Surabaya bagus nggak ya, Pak, buat Indomaret? Pak, mana Gorontalo bagus nggak ya, Pak, buat Indomaret? Saya akan selalu ngomong, itu pertanyaan yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena pertanyaannya bukan daerah situ bagus atau enggak, tapi titiknya bagus atau enggak. Indomaret itu sudah ngomong ke titiknya, bukan ngomong daerahnya. Kalau disuruh pilih, pilih yang mana? Enggak tahu, karena tergantung titiknya, teman-teman. Titiknya titik yang mana nih kita bahas. Tapi kalau disuruh ngawur, ya ini ngawur ya Pak ya. Ya secara umum ini semua bagus. Karakteristiknya mungkin agak sedikit berbeda-beda. Tapi secara umum ini bagus. Ya, jangan ngawur lah Pak. Ntar malah saya salah lagi jeblosin teman-teman. Jangan ngawur lah. Udah, secara umum ini bagus. Tinggal titiknya aja Pak. Sama dari segi capital gain sebagai bonus. Kira-kira lokasi apa yang paling bagus kenaikan tanahnya? Pertanyaan ini tidak cocok untuk saya. Kenapa? Karena saya tidak terlalu mengharapkan capital gain, teman-teman. Saya tuh dari dulu selalu mikirnya yang penting angsuran ketutup ya sudahlah. Ya, kalau capital gain mungkin teman-teman developer lebih pinter atau teman-teman yang flipper beli kemudian dijual, tunggu naik dijual. Nah, itu mungkin lebih pinter menjawab pertanyaan ini. Oke? Nomor 10. Pak, selamat Widodo. Selamat malam, Pak. Izin bertanya, Pak. Sering Bapak bilang rata-rata pendapatan minimarket Bapak rata-rata 25 juta. Betul. Jadi kalau hasilnya segitu, per hari harus berapa? Per bulan harus berapa? Income-nya? Ya income-nya 25 juta, toh, Pak. Mungkin Pak Selamat mau tanya omsetnya kali. Omset sehari berapa supaya bisa 25 juta per bulan? Atau omsetnya sebulan berapa supaya bisa dapat 25 juta sebulan? Ini pertanyaan yang sulit dijawab juga, teman-teman. Kenapa? Karena tiap daerah beda-beda. Tergantung dari gross margin daerah itu. Kemudian tergantung dari UMR daerah itu. Kemudian dari luasan toko, karena listriknya bagaimana. Tapi kalau saya harus jawab pertanyaan ini, mungkin prediksi saya toko-toko saya itu rata-rata omset antara sekitar 400
400 jutaan lah. Ya sebagai gambaran, tahun lalu tuh toko saya 30 toko 130 miliar Pak omset. Jadi dibagi 30 ya 4 miliar lah ya satu toko setahun. Kira-kira setahun 4 miliar lah. Bagi 12 ya 350-an kali ya. Ya sekitar itu ya Pak ya. Tapi ini rata-rata loh ya. Jangan ngomong satu toko. Satu toko beda-beda Pak. Oke, Pak Vince lagi nih. Saya ingin menanyakan prosesnya belasan minimarket Pak Pipo, detailnya dari segi permodalannya seperti apa dan cash flow-nya supaya jelas di sini teman-teman bisa dapat ilmunya. Ini gimana ini jawabnya? Saya ingin menanyakan prosesnya belasan minimarket Pak Pipo, detailnya dari segi permodalannya seperti apa dan cash flow-nya gimana. 90% saya dari bank, kredit. Oke. Cash flow, income toko, saya pakai buat bayar angsuran. Mudah-mudahan cukup jelas dari penjelasan saya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya kalau permodalan dari bank, ya minta kredit ke bank. Oke. Saya biasanya itu nemu tanahnya, tapi tidak dibeli, jadi sudah nemu, tapi masuk ke kriteria saya, kemudian tidak saya beli, saya ajuin ke Indomaret dulu, kemudian Indomaret menilai, kalau Indomaret menilai oke, dan saya juga oke, baru saya tawar. Ya, jadi saya nggak pernah beli properti baru Indomaret survei gitu nggak. Dia kriterianya oke, Indomaret survei, baru saya tawar, saya beli. Kemudian saya minta waktu 2 bulan ke penjual untuk saya ngajuin ini kredit ke bank. Kemudian dibangun. Udah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya bukan kurang lebih sih Pak, itu flow-nya seperti itu. Pada masa pembangunan Indomaret belum ada cash flow. Apakah ada masa tenggang dalam mengasur kredit? Ada, tergantung jenis produk kreditnya. Maksimal berapa lama kalaupun ada? Saya ada yang sampai 6 bulan. Jadi ada. Ada juga yang 3 bulan. Ada. Tergantung dari produknya. Oke. Kemudian pertanyaan dari YouTube. Pak, di mana kita cari atau beli Indomaret yang mau di take over? Di Indomaret Pusat. Tapi sekarang lagi tutup, Bu Tiara. Ya, tolong dijawab. Sudah saya jawab. Bu Yantri Okta. Bagaimana Pak semasa pandemi ini usahanya? Secara umum Indomaret turun selama masa pandemi, Bu Yantri. Terutama toko-toko di daerah-daerah tertentu. Contohnya perkantoran. Perkantoran itu babak belur toko-tokonya. Kenapa? Karena kantornya tutup atau WFH. Sehingga Indomaretnya yang nggak ada orang ke kantor pasti problem. Secara umum perkantoran itu problem. Kedua yang problem lagi pom bensin. Pom bensin secara umum juga problem. Kenapa? Orang berkurang yang bepergian. Sehingga pom bensinnya sepi. Itu problem. Kemudian tempat wisata. Ya kan? Dalam kondisi hari ini orang mengurangi wisata. Saya aja terakhir ke Jogja, saya biasanya ke Jogja itu 2-3 bulan, 4 bulan sekali paling banter. Paling lama. Tapi hari ini saya sudah setahun nggak ke Jogja. Kenapa? Ya mengurangi bepergian, ya kan? Sabtu Minggu juga mengurangi bepergian. Kemudian yang problem lagi tempat wisata, jalur lalu lintas. Itu juga problem, tokonya problem. Kemudian ya pokoknya daerah-daerah yang terkena pandemi, oh ya pandemi juga yang terkena pembatasan jam operasional. Seperti teman-teman kita di Depok, Bogor, itu kan pembatasan jam operasional. Oh ya, sekarang lagi. Sekarang kan seluruh Jawa Bali terkena pembatasan jam operasional. Bukanya beda-beda. Kalau toko saya yang di Jakarta itu bukanya jam 10, tutup jam 7 malam. Padahal tadinya toko ini di perkantoran bukanya jam 8 pagi waktu orang ngantor, tutupnya jam 5 sore waktu orang pulang kantor. Karena memang untuk perkantoran.
Nah, dengan dirubah jadi jam 10 sampai jam 7 malam, itu mengganggu ritme kita. Kenapa? Karena jam 8 pagi orang biasa mau sarapan, mau beli roti, jadi sekarang nggak bisa. Jadi kita kehilangan omset lumayan, sekitar 10%. Tadi saya sebelum pulang rumah, kan mampir ke toko yang di Jakarta. Karena terkena peraturan pembatasan jam operasional. Yang tadinya buka jam 8, tutup jam 5, sekarang jadi jam buka jam 10, tutup jam 7. Padahal kantor-kantor kan tetap jam 8 sampai jam 5. Nah, saya tanya kepala tokonya, gimana Pak? Namanya kan Pak Dede. Pak Dede, gimana kok tokonya? Omsetnya turun nggak? Ya turun Pak, kan biasa orang pagi sarapan jadi sekarang nggak bisa. Oh, turun berapa? 10%-an, kira-kira 10%. Ya. Indomaret secara umum juga. Toko saya tahun lalu itu sekitar 27 jutaan per bulan bersih. Tahun ini turun tinggal 25 jutaan per toko per bulan. Turun 10%. Rata-rata ya, ada toko yang tadinya profit jadi minus ada, yang di perkantoran tadinya tuh plus 20 juta, sekarang jadi min 5 juta akibat pandemi ini. Nah, kemudian daerah tempat wisata, toko saya ada yang satu tempat wisata, Mekarsari, tadinya sudah segini loh, plus minus. Sekarang udah benar-benar tenggelam. Kenapa? Nah, siapa yang mau ke tempat wisata kondisi hari ini? Oke, jadi ada 2 yang problem. Oh, satu lagi yang memang problem di Bogor. Toko saya problem di Bogor satu. Ya, oke, semasa pandemi jadi kondisinya seperti itu. Tapi saya tetap bersyukur, Bu Yantri, dibanding teman-teman lain yang bisnisnya lebih parah, saya termasuk bersyukur Indomaret dan Alfamart turun tapi tidak sedrastis. Oh ya, ada satu lagi toko saya di rumah sakit. Saya punya satu toko di rumah sakit. Itu tadinya plus sekitar 10-20 jutaan lah, sekitar 10-20 jutaan di rumah sakit. Hari ini tokonya minus. Tokonya minus kira-kira 3 sampai 5 juta juga per bulan. Jadi problem, tetap problem. Ya saya nggak ngomong Indomaret nggak problem, nggak ada apa-apa. Mana Indomaret juga tetap problem. Ya, oke, tapi nggak apa-apa. Tetap bersyukur kondisi kita hari ini tetap lebih bagus daripada bisnis-bisnis yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Wulan Sari. Selamat malam, Mbak Wulan. Pak, kalau villa, hotel berlaku tidak pada sistem ini? Properti apa saja yang menghasilkan income? Kayaknya ini pernah dibahas di YouTube. Jadi Mbak Wulan, silahkan masuk ke YouTube Pipo Hargianto, subscribe, kemudian bongkar-bongkar aja video-video di sana. Di sana sudah banyak, sudah saya sering bahas. Villa, hotel kurang lebih ya sama. Intinya kan kita mau cari villa atau hotel yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi kita maunya seperti itu. Sebenarnya apapun nggak ada masalah. Mau Indomaret, Alfamart, villa, hotel, kos-kosan, kontrakan, prinsipnya kan sama. Jangan kerja, pastikan propertinya yang kerja. Pak, saya punya kos-kosan, tiap hari saya nyapu. Ya, itu mah bukan passive income, bos. Itu namanya bisnis. Ya, kerja. Kalau saya maunya passive income, properti. Propertinya yang harus kerja, menghasilkan uang, saya tidak. Kalau ditanya, Pak, Bapak pilih mana, Pak? Nggak repot, tapi dapat duitnya pas-pasan, atau dapat duitnya banyak, tapi repot. Saya akan jawab, tidak repot, tapi duitnya banyak, ya kan? Tuh. Tapi misal balik lagi. Kalau pertanyaannya serius nih Pak, repot tapi dapat duit banyak atau tidak repot tapi dapat duitnya pas-pasan. Pas-pasan ya, bukan jelek ya. Kalau jelek saya tolak juga. Kalau pas-pasan saya pilih pas-pasan. Kenapa? Karena saya prinsipnya kalau saya repot dapat uang banyak, itu saya cuma bisa punya satu properti, nggak bisa punya banyak properti. Dan waktu dan terbukti hari ini saya punya 30 Indomaret juga saya nggak repot, baik-baik aja, saya masih bisa ketawa-ketawa gini, seminar-seminar seperti ini saya masih bisa. Jadi saya pilih itu. Dan satu lagi teman-teman, yang paling utama adalah kalau kita repot,
Terus kapan kita menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai? Istri, suami, anak, orang tua, orang-orang yang kita cintai. Kita kan butuh banyak waktu dengan mereka. Kalau kita repot di pekerjaan, kita sibuk, terus kapan kita menikmati waktu yang terbatas ini dengan orang-orang yang kita cintai? Karena itu, kan dan saya menganggapnya bahwa waktu dengan orang-orang yang kita cintai itu priceless, tidak bisa dinilai dengan uang. Karena itu saya sangat apa ya, mengagung-agungkan passive income. Kenapa? Karena dengan passive income, income-nya jalan, kita bisa punya banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai tanpa kita pusing mikirin income. Ya, 25 juta per bulan kan lumayan ya. Terasa mulai sekitar 4-5 toko. Nanti baru terasa enaknya kayak apa. Dan Pak, saya hidup sendiri. Jadi saya nggak punya orang-orang yang dicintai. Masa sih? Ya udah, gini dah. Tetap kan teman-teman pengen berharga bagi masyarakat, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jadi pekerja sosial. Kan tetap butuh income. Apakah dengan teman-teman kerja sosial, kemudian ngerepotin orang? Harus orang lain yang memberikan subsidi ke teman-teman? Kan nggak enak. Lebih enak kalau teman-teman punya income sendiri, kemudian bekerja sosial nggak ada masalah, karena suka nggak masalah. Pengen buka panti asuhan, pengen memberikan beasiswa, pengen jalan ke Papua, Pak. Saya pengen bantuin orang-orang di sana. Saya pengen ke desa tertinggal, Pak, di daerah pedalaman. No problem. Tapi kan income harus cukup dulu. Jangan berangkat sosial, tapi ngerepotin orang lain gitu loh, yang harus mensubsidi kita. Kalau pendapat saya sih seperti itu ya. Saya bisa salah. Sorry kalau saya salah. Tapi prinsip saya, ya jangan ngerepotin orang. Kalau kita sudah nggak ngerepotin, ya baru kita sosial. Jangan sosial tapi ngerepotin orang. Dan jangan lupa teman-teman, prinsipnya adalah jangan bekerja untuk uang. Salah. Saya yakin setiap agama di sini teman-teman semua punya agama masing-masing ya. Setiap agama melarang orang menuhan-nuhankan atau mendewa-dewakan atau uang segalanya. Atau pokoknya intinya jadi lupa orang lain hanya karena uang. Saya yakin semua agama pada dasarnya tidak setuju dengan itu. Nah, sama, saya juga tidak setuju. Saya tidak setuju orang diperbudak oleh uang, itu saya tidak setuju sama sekali. Uang itu benda mati. Uang itu harusnya kita yang memperbudak dia, bukan kita yang diperbudak dia. Bukan kita yang diperbudak uang. Maksud saya gimana? Maksudnya gini, jangan sampai kita kerja mati-matian karena uang. Salah, teman-teman. Harusnya uang yang kerja mati-matian untuk kita. Contoh gini, Pak, saya kerja mati-matian, pagi sampai malam jam 10 pagi, jam 5 pagi, pulang jam 10 malam. Gitu kan? Terus saya dapat uang, uangnya saya depositokan Pak, 4% setahun. Pegangan kepala saya langsung. Duitnya santai-santai, cuma menghasilkan 4%. Teman-teman kerja dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Ini bosnya siapa? Budaknya siapa gitu loh. Mestinya kita jangan diperbudak uang. Uang yang kita perbudak. Uang itu benda mati. Uang itu tidak kekal. Dia yang harus kita perbudak. Caranya gimana? Kita harus memikirkan caranya gimana. Uangnya tidak boleh hanya 4% setahun. Uangnya harus kerja keras. Uang-uang saya itu kerja targetnya 18% setahun. Bahkan saya memakai tidak hanya uang saya, uang orang lain, dalam hal ini pinjam bank. Pinjam bank 10%. Saya pakai untuk invest minimarket dan propertinya 18%. 10% saya balikin ke bank. Sama bank dibalikin ke orang yang nyimpen di bank 4%, 5%. 5% untuk operasional bank. Saya dapat 18. Jadi uang saya kerja keras. Uang saya tidak terima kalau uang saya cuma kerja 4% setahun, itu saya tidak terima sama sekali. Harusnya uang yang kerja keras kita yang santai-santai. Demikian juga properti.
Propertinya, saya punya properti, Pak. Saya beli properti 2 miliar, ruko. Terus diapain? Saya sewakan, Pak. Sewakan berapa? 100 juta setahun. Wah, kelihatannya hebat. Terus saya tanya, cicilannya propertinya berapa? 20 juta, Pak, sebulan. Berarti setahun berapa? 240 juta, Pak. Oke. Cicilan 240 juta setahun, Pak. Dapat income-nya dari sewa propertinya 100 juta. Terus sisa 140 juta itu gimana? Oh ya, saya kan kerja, Pak. Saya kerja, sebagian income saya sisihkan buat properti, invest properti, nabung properti. Pegangan kepala saya langsung, aduh. Ini kan berarti orangnya kerja keras, propertinya santai-santai. Orangnya kerja keras, nombokin properti, propertinya cuma kerja 5% setahun. Kebalik, Bos, kebalik. Harusnya propertinya yang kerja keras dapat 18%, kita yang ngongkang-ngongkang kaki, propertinya menghasilkan 18%. Kalau saya ya, 10% saya kasih ke bank, karena saya pinjam bank, 8% untuk nyicil pokok, 8% setahun, ya 10 tahun lunas. Pak, kok 10 tahun lunas, 10 kali 8 kan baru 80%. Kalau tahun pertama sudah nyicil 8% dari pokok, tahun kedua kan nggak 100 lagi, Bos. Tinggal 92% pokok utangnya. Terus kalau nyicil 8% lagi, kan sudah bukan 92 lagi, tinggal 82%, 84% pokok utangnya. Ya, jadi pokok utang kan turun terus. Sehingga kecepatan melunasi semakin lama semakin cepat. Oke, tapi intinya seperti itu ya, teman-teman. Jangan bekerja untuk uang, pastikan uang bekerja untuk kita. Jangan diperbudak oleh uang, pastikan kita yang memperbudak uang. Jangan bekerja untuk properti, pastikan properti bekerja untuk kita. Jangan diperbudak properti, pastikan properti yang kita perbudak. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bu Fitri Ayu Novita. Selamat malam, Mbak Fitri. Panggilnya Mbak ya, lebih enak ya kali ya. Cewek katanya kalau dipanggil Mbak lebih senang daripada dipanggil Bu. Kalau Bu kan katanya tua, Pak. Ya sudah. Atau kakak gitu ya. Mungkin lebih kelihatannya lebih muda lagi. Pak, pertanyaannya. Pak, apa itu investor properti? Ini pertanyaan yang bagus, tapi basic sekali. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya ada. Jadi gini, Kak Fitri. Kak Fitri atau Mbak Fitri nih? Mbak Fitri ya, saya lebih biasa manggil Mbak. Saya kalau manggil Kak itu serasa di Mangga 2 sana, jadi Kak boleh Kak, gitu kan kesannya jadi kayak Mangga 2. Mbak Fitri, oke Mbak, apa itu investor properti? Investor properti adalah orang yang menginvestasikan uang atau uang dia sendiri atau uang orang lain ke properti atau real estate. Di Indonesia sebenarnya salah kaprah. Yang benar ini adalah real estate, tapi orang Indonesia ngomong properti. Tidak, yang benar adalah real estate. Kalau teman-teman di luar negeri nanti ngomongnya real estate ya. Real estate itu tanah dan properti di atasnya. Jadi yang di atasnya itu namanya properti, tapi tanahnya itu namanya real estate. Jadi real estate itu tanah dan propertinya yang di atasnya. Oke, jenis investor properti ada beberapa. Yang secara garis besar ada dua. Yang satu pedagang. Apa itu pedagang? Dia beli dengan harga murah, kemudian dijual dengan harga mahal. Dia dapat untung dari selisih jual beli. Contoh, beli properti 500 juta, terus dirapikan, dicat, yang bolong rumah tua gitu misalnya, rumah tua yang bolong-bolong dibersihin, ditembel, terus depannya tamannya dirapikan, kemudian dijual 700 juta. Itu investor properti tipe pedagang. Beli murah, jual mahal. Beli murah, jual mahal. Bisa. Seperti itu ada namanya pedagang. Ya, termasuk developer. Developer itu juga pedagang. Beli besar tanahnya 5 hektar. Terus dia ecer-ecer jadi 100 meter, 100 meter dijual lebih mahal. Beli murah, jual mahal. Prinsipnya sama. Itu tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua, investor properti adalah yang tipikalnya peternak kayak saya. Beli properti tidak untuk dijual,
Tapi profitnya dari mana? Loh Pak, kalau beli nggak dijual, kapan profit? Profitnya dari bulanan atau income rutinnya. Misalnya disewakan ke orang. Disewakan ke orang, tiap bulan dapat income, tiap 3 bulan dapat income, tiap tahun dapat income. Nah, itu yang dijadikan sebagai profit. Nah, itu tipikalnya seperti saya. Peternak properti. Ya, harus punya banyak propertinya. Nggak bisa. Kalau cuma punya satu, nggak seru, nggak nendang. Ya, jadi harus punya banyak. Nah, problemnya adalah dengan orang-orang seperti saya ini, investor properti yang tipikal peternak, itu biasanya income-nya kecil karena tidak jual beli. Kalau jual beli kan sekali gebuk 200 juta, 300 juta gitu kan, walaupun sesekali, mungkin setahun 2 tahun sekali. Tapi kalau kayak saya kan tiap bulan dan kecil. Nah, supaya besar bagaimana? Supaya besar biasanya beli banyak. Beli propertinya banyak, makanya peternak properti. Nah, kalau beli banyak berarti modalnya juga harus banyak. Nah, problemnya tidak semua orang punya modal banyak. Sama seperti saya 2008, waktu saya mulai invest properti, saya kan nggak punya modal. Nah, itu apa yang saya lakukan? Ya, saya pakai uang bank. Nah, kalau pakai uang bank berarti harus bisa nyicil. Nah, saya cari properti yang bisa nyicil, bukan properti yang tidak bisa nyicil. Gitu ya, kurang lebih garis besarnya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Fitri, oh nanti tolong diketikin ya, Mbak Indah. Ini kan pertanyaan di YouTube. Pertanyaan terakhir dari Stadion Biru. Pak, jika propertinya dibeli atas nama PT saya, sama saja prosedurnya atau beda? Sama, nggak ada bedanya. Nah, pendek aja jawabannya, sama. Beda dikit-dikit lah Pak, nggak signifikan. Ya, jadi kurang lebih sama. Oke, pertanyaan itu cukup. Saya sekarang coba baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup ini yang di ini sudah saya jawab tadi ini pertanyaan ini. Dari Pak Garasi 28. Pak Pipo, kalau GO selama pembangunan tempat bagaimana dengan angsuran ke bank? Bisa mengajukan grace period ya. Karena tempatnya kan belum ada income-nya. Oh, kok habis terakhir? Oke, saya baca atasnya sekarang. Sebelum take over Indomaret, apa saja yang perlu diperhatikan dan berapa lama prosesnya? Menurut saya sih prosesnya sebulan ya Pak, kalau saya biasanya. Karena saya minta data. Kan toko take over berarti tokonya sudah jalan, saya minta data, dan saya harus meyakini datanya dengan benar, baru saya beli. Prosesnya cepat sih Pak, paling sebulan selesai. Suara nggak bisa terdengar. Waduh, sorry ya. Mudah-mudahan yang lain-lain suaranya jelas. Pak Sukamdi Harun, saya ingin menanyakan, oh tadi kan sudah dijawab nih Pak, sorry. Untuk buka GO, berapa uang yang dibutuhkan? 400 juta sampai 1,2 M. Berapa lama untuk perpanjangan GO-nya? Apa ini maksudnya? Setiap 5 tahun, Pak. Setiap 5 tahun diperpanjang. Mudah-mudahan saya nggak salah jawabnya ya. Tapi waktu perpanjang nggak perlu 400 juta sampai 1,2, enggak. Paling butuh 200 sampai 400 juta. Kalau tanahnya beli loh ya, Pak. Kalau tanahnya sewa, tergantung uang sewa. Lain. Oke, Pak Dedi ya. Tadi jawabannya itu ya, Pak. Pak Ibu Gati Dewayani. Pak Pipo, kalau mau berhutang ke bank untuk Indomaret Grand Opening, perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah pastikan income lebih besar dari angsuran. Biaya pembangunan 400 sampai 1,2 M. Oke, jawabannya itu. Pak Tri Atmaja, boleh tahu nggak Pak, 30 minimarket yang Bapak punya, berapa persen yang cicilannya sudah lunas? Saya lupa, saya nggak pernah ngitung teman-teman, tapi mungkin kurang lebih 25%-an lah.
yang sudah lunas. Cuman masalahnya gini, saya kadang-kadang sudah lunas, saya jaminkan lagi ke bank. Untuk apa? Untuk DP. Ya, kadang-kadang saya nggak mau cari yang under value. Kalau propertinya bagus, income-nya bagus, tapi nggak under value, ya saya jaminkan properti saya yang sudah lunas untuk DP. Oke? Pertanyaan dari Pak Muhammad Rus. Selamat malam, Pak. Saya rencana akuisisi rumah seharga 1 M, 2 petak ruko, bisa untuk Indomaret, hasil survei sudah oke, total biaya sekitar 1,5 M. Biayanya kok mahal ya, Pak? Mungkin ini termasuk tanahnya kali ya, Pak, maksudnya ya. 1,5 M. Pembangunan mestinya nggak sampai 1,5 M, Pak. Prediksi saya ini Sudah ngomongin dengan 1,5 M itu sudah dengan bangunan dan Indomaret, Pak. Oh ya, makanya berarti bukan pembangunan aja tapi tanah dan bangunan sama plus Indomaret. Itu masih ya. layak, Pak ya? Saya selalu balik lagi selalu ngomong GO grand opening itu beresiko, Pak. Tetap ada resikonya. Sehingga saya tidak akan berani ngomong ke orang layak, sikat aja. Waduh, ntar kalau Bapak ada apa-apa, saya yang diributin. Saya nggak mau. Dapat duitnya juga enggak. Diributinya iya. Kalau Bapak di posisi saya juga nggak berani kan memastikan, wah sikat aja. Waduh, saya juga nggak berani, Pak. Ngomong kayak gitu, Pak. Kalau saya saranin, ini kalau saya lihat ya, Pak. Saya lihat ya. Secara umum ini bagus. Secara umum. Tapi tetap ada resiko, Pak. Saya akan selalu ngomong tetap ada resiko. Nah, Bapak siap nggak dengan resikonya tersebut? Bolak-balik saya selalu akan ngomong seperti itu. Tapi kalau dihadapin ke saya, kemungkinan akan saya ambil. Tapi, Pak, kondisi keuangan kita bisa beda loh, Pak. Saya nggak ngerti kondisi Bapak. Bisa jadi Bapak, nggak masalah, Pak. Saya siap rugi 15 juta, 20 juta. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kan saya nggak enak juga gitu loh kalau saya bilang sikat ternyata rugi gitu kan karena banyak faktor. Kita sudah ngitung daerah ini bagus, Pak, tapi ternyata meleset, bisa meleset loh, Pak, dan tingkat melesetnya grand opening itu lebih tinggi daripada takeover. Oke, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, nanti kapan kita simpan lagi untuk bulan depan ya. Oh ya, untuk teman-teman saya informasikan kalau baru mau join, teman-teman juga bisa beli buku ini. Buku ini adalah yang saya karang, saya tulis, Bisnis Waralaba Indomaret, 7 Langkah Cerdas Menjadi Investor Indomaret. Kenapa saya tulis buku ini? Karena sering ada yang nanya ke saya, Pak, mulai invest Indomaret bagaimana ya Pak? Waduh, saya kalau suruh jelasin satu-satu, ya mulut saya bisa jadi memble bener Pak kalau suruh jelasin dari panjang lebar. Mendingan Bapak baca-baca di sini, sudah dapat. Indomaret, kita punya waktu 12 jam untuk diskusi tentang Indomaret, kemudian hotel ultra budget dan kredit bank. Dan setelah selesai, saya akan kumpulkan di satu grup yang akan saya pantau setiap hari, supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa japri ke saya, bisa tanya, seperti pertanyaan tadi, pertanyaan Pak Muhammad Rus.
sorry, ini kepotong di saya, jadi kebacanya cuma Pak Muhammad terus. Sorry ya Pak ya. Sorry. Ya, ini pertanyaan seperti ini lebih cocok ditanyakan peserta workshop. Kenapa? Biasa seperti ini, saya akan minta Google Maps-nya. Dengan melihat Google Maps, saya bisa memberikan pandangan dari sisi saya. Karena Indomaret biasanya punya pandangan sendiri, saya punya pandangan sendiri berdasar pengalaman saya selama 11 tahun jadi franchisee Indomaret, sekarang sudah 12 tahun sebagai franchisee Indomaret. Indomaret itu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara umum ya Pak. Secara umum proposal ini bagus Pak. Saya ngomong proposal Bapak ini bagus. Tapi kalau secara detail kita perlu melihat lagi, ada yang bakal jadi masalah nggak? Kurang lebih gitulah Pak. Ya, jawabannya agak ngambang. Sorry, jawabannya agak ngambang. Kenapa? Karena ini terlalu banyak faktornya Pak. Dan contoh UMR daerah situ berapa? Kedua, kompetitor daerah situ berapa omsetnya? Ketiga, kalau titik ini saya buka, kompetitor buka di mana? Jadi banyak faktor yang perlu kita diskusikan gitu Pak. Nggak bisa ditanyakan langsung seperti ini, saya nggak bisa jawab. Saya mau jawab juga takut Pak. Soalnya ini kan mempertaruhkan 1,5 miliar Pak. Kalau sampai saya ngomongnya ngaco kan, aduh, saya nggak enak ke teman-teman gitu ya. Oke, kesimpulannya seperti itu teman-teman. Thank you sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menginspirasi teman-teman, menjawab sebagian besar pertanyaan teman-teman. Semoga sukses, salam sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, 3M lah ya. Pokoknya kita ikutin anjuran supaya krisis ini, pandemi ini segera selesai. Karena kita semua udah pusing dengan kondisi ini. Oke? Salam Passive Income Property, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Lendar.